Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Bina Nusa Mandiri, yang kita hormati Dewan Guru serta staf karyawan, serta anak-anak Bapak yang berbahagia dimanapun kalian berada saat ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa berkah, menghantar kalian lebih berprestasi, dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, sebagaimana janji Bapak setelah kemarin kita sesi pertama menjelaskan tentang mentadaburi, mengambil pembelajaran dari makhluk-makhluk Allah yang juga melaksanakan puasa, seperti halnya kita sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Kenapa demikian? Karena Allah menciptakan manusia adalah makhluk yang paling lengkap, memiliki akal dan memiliki hati nurani. Baik, dalam kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan ada makhluk lain selain kemarin kita bahas, yaitu ada ular, ada ular. Saat ini Bapak akan memberikan satu lagi contoh makhluk Allah yang melaksanakan puasa. Kalian sudah paham, begitu Bapak sebut namanya, pasti kalian sudah memahaminya, yaitu makhluk Allah yang bernama ayam. Coba kita cermati bersama-sama. Kalian membayangkan ayam itu seperti apa? Makhluk hidup di dunia yang berkelamin dan bernyawa. Untuk melangsungkan kehidupannya, maka ia juga melakukan perkawinan seperti halnya hewan ayam. Kita tahu dan kita sering mendengar, dari Bapak kecil juga demikian, duluan manakah antara telur dan ayam? Suatu pertanyaan yang susah untuk dijawab. Dan kalian juga bisa boleh mencermati, siapakah yang duluan, ayamkah atau telurkah? Jawaban yang ada di diri kalian masing-masing. Baik, bukan itu yang akan Bapak maksudkan. Tetapi kita akan melanjutkan, yaitu tentang hewan yang melakukan puasa. Kita tahu bersama-sama, ketika ayam bertelur, berarti untuk melangsungkan kehidupannya. Kegiatan ayam sehari-hari seperti yang kalian lihat. Begitu ia bertelur, ayam itu terkejut. Oleh karena itu saking terkejutnya, dia biasanya berteriak. Mungkin petok-petok yang sangat kencang. Mungkin melakukan perihal-perihal lain. Kenapa terkejut? Karena setelah ia mengandung telur itu berharap dia akan memiliki keturunan. Tetapi apa yang terjadi? Lahir anaknya itu berbeda dengan induknya. Ayamnya dari istilah terkejutnya. Oleh karena itu ayam itu teriak-teriak. Tidak putus asa. Masih ada harapan. Mudah-mudahan besok tidak seperti ini lagi. Oleh karena itu, esokan harinya dia melakukan hal yang sama, bertelur lagi dengan harapan anaknya sama dengan dirinya. Dirinya seperti apa? Ia memiliki mata, kaki, telinga, sayap, dan sebagainya. Tapi begitu ia bertelur, begitu dia melahirkan, anaknya beda. Tapi lagi-lagi dia tidak putus asa. Demikian
Demikianlah manusia juga demikian. Setiap hari usaha, mencari nafkah, mencari ilmu dan sebagainya. Tidak ada kata putus asa. Seperti halnya ayam. Setelah ia lelah melaksanakan aktivitasnya, ditentukan pada harinya, dia sadar betul bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan apapun. Buktinya, dicoba dari hari pertama, kedua, dan ketiga, ia mengalami nasib yang sama. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali dia mendekatkan diri kepada siapa yang menciptakan. Disitulah dia melakukan puasa. Kalian tahu puasa ayam seperti apa? Dia duduk mengerami telur-telurnya selama kurang lebih 21 hari. Ketika ia berpuasa, apa yang ia lakukan? Yang pertama, mohon kepada Tuhannya sebagai Sang Pencipta, Roh, berikanlah kepada hati hamba untuk menerima ikhlas dengan takdirmu, dengan kehendakmu. Yang kedua yang ia lakukan, setelah ia berpasrah diri, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong Roh, ubah keturunanku sesuai dengan aku. Terus tidak akan ada putus asanya. Dia berpuasa, mendekatkan diri kepada Sang Penguasa. Mudah-mudahan keinginannya dikabul. Kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah dengar apa yang hambanya inginkan. Oleh karena itu dalam waktu 21 hari, ia merasa ada yang aneh. Oleh karena itu, dia itu membolak-balikkan telurnya. Setelah mendengar ada suara, ia patuknya sehingga pecahlah cangkangnya. Dan lahirlah ayam itu. Ternyata sesuai dengan induknya. Itulah usaha ayam ketika menginginkan sesuatu yang dimana dia tidak mampu untuk melakukan apa-apa kecuali berpasrah diri kepada Sang Penguasa yang menciptakan dirinya. Setelah itu, apa yang terjadi ketika puasa? Dia tidak makan dalam waktu yang ditentukan. Dia juga tidak pernah melakukan perkawinan dengan ayam jantannya. Ketika didekati, ketika ia diraih, dia mengatakan, saya sedang berpuasa. Mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Mudah-mudahan keinginan aku, Allah memberikan jalan yang terbaik. Sudah 3 hewan yang Bapak sampaikan. Dari ular yang puasanya tidak merubah apapun. Dari hewan ular yang kalian kemarin sudah dengar. Satu lagi, hewan yang menginginkan keinginannya, cita-citanya terkabul. Ya pasrah diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha maksimal. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, kita kembali lagi ke diri kita yang sedang melaksanakan ibadah shaum. Ramadan datang akan mengubah, akan memecah menjadi 4 golongan. Nah ini nih yang akan kita cermati. Untuk pembelajaran rukun syarat puasa, Bapak tidak menyampaikan karena kalian sudah kelas 10, kelas 11, SMK, usia kalian sudah ABG. Oleh karena itu, Bapak tidak menyampaikan syarat rukun puasa. Karena itu sudah pernah waktu itu di SD, ditambah lagi di SMP. Kali ini Bapak tidak menyampaikan perihal itu, akan tetapi Bapak menyampaikan kandungan-kandungan, pembelajaran, tadabbur, ya, apa yang sebenarnya hikmah di balik kita melaksanakan ibadah puasa. Baik, kalian cermati 4 golongan itu seperti apa? Yang pertama, ada manusia yang sebelum datangnya bulan Ramadan 11 bulan, dimulai dari bulan Syawal sampai datang lagi bulan Ramadan, yaitu bulan yang ke-12.
Mereka tidak pernah mentadabburi Allah. Mereka tidak pernah melaksanakan sholat, melaksanakan tadarus Al-Quran. Yang ia lakukan hanyalah mengejar dunia dan dunia. Ia lalai. Akan tetapi, begitu di awal bulan Ramadan atau di akhir bulan Sya'ban, terdengar gema Ramadan. Hatinya tergugah. Akhirnya dia mau melaksanakan apa sebenarnya aktivitas yang dilakukan di bulan Ramadan. Golongan ini, ia sholat malam juga, membaca Al-Quran juga, bersedekah juga. Akan tetapi waktunya hanya 1 bulan. Begitu bulan Ramadan berakhir, mereka kembali lagi lupa terhadap kegiatan apa yang selama ini ia lakukan dalam 1 bulan Ramadan itu. Tahukah kalian? Golongan itu disebut dengan golongan Ramadhaniyun. Ramadan berakhir, Ramadan selesai, aktivitas ikut selesai. Ingat, golongan yang pertama. Golongan yang kedua, yaitu mereka yang tidak ada pengaruhnya sama sekali. Aktivitas mereka sama, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Ketika di luar Ramadan, nggak melaksanakan sholat, nggak melaksanakan ibadah, ngaji, dan lain sebagainya. Golongan inilah golongan yang paling celaka dan paling sengsara. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, untuk golongan yang ketiga, kalian cermati bersama-sama. Golongan ini, ketika di luar bulan Ramadan, kadang-kadang dia sholat berjamaah. Kadang-kadang sholat wajib masih berlubang-lubang. Kalau lagi mau dia lakukan, kalau tidak ya tidak. Baca Quran sama juga, tergantung ia. Bersedekah tidak juga. Tetapi begitu gema Ramadan datang, dia merefresh. Ada kekuatan batin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia rubah semuanya. Dia melaksanakan ibadah sholat dengan tekun, tidak bolong-bolong seperti di luar Ramadan. Ia tadarus Al-Quran, dia juga sholat malam, melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Setelah Ramadan terakhir, Ramadan meninggalkannya, dia tetap seperti bulan Ramadan. Itulah manusia yang kontinu mendapatkan madrasah Ramadan, mendapatkan tarbiyah, pendidikan ketika melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan. Ayo tanda tanya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ini kita yang semula kita bolong-bolong sholatnya, tadarus Qur'annya, amal ibadah lainnya, setelah digembleng 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kita terus melaksanakan hal yang sama sampai Ramadan yang akan datang. Itu golongan yang ketiga. Golongan yang terakhir, golongan yang keempat. Mereka inilah di luar bulan Ramadan ia eksis melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya tidak pernah bolong-bolong, tadarus Qur'annya kontinu, sedekahnya, amal ibadah lainnya terus dilakukannya. Karena apa? Ia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa bahwa semua aktivitas dari ia lahir, dari ia bangun dari tidur sampai ia tidur kembali adalah merupakan aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar bulan Ramadan, memasuki Ramadan, apalagi. Jadi golongan yang keempat ini di luar Ramadan
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan senantiasa memberikan jalan keluar ketika dia menghadapi suatu masalah. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, jadi kali ini Bapak sudah menyampaikan satu hewan, yaitu hewan ayam. Memberikan pembelajaran buat kita. Kita usaha maksimal penuh keseharian menggapai cita-cita. Dengan maksimal usaha kita agar cita-cita kita tercapai, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi ayah mencontohkan, setelah itu tentunya ada dua hal yang diperoleh. Ada kegagalan dan kesuksesan. Ketika gagal, ia sadar kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sukses, bersyukur dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana caranya tadi ayat menyatakan kepada kita? Mendekatkan diri kepada Allah, mohon yang terbaik. Setelah itu 4 golongan yang Bapak sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum